Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajarnya lewat daring ya. Oke, kita mulai tema 1, subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Silahkan kita buka pembelajaran 1. Dibuka ya buku paketnya. Pembelajaran 1. Sebelumnya Bu Hesti ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Yang kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Ya, coba diingat-ingat, minggu lalu Bu Hesti sudah menyampaikan materi tentang ini. Pasti sudah lupa ya? Nah, coba diingat-ingat. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, silahkan perhatikan penjelasan Bu Hesti berikut ini. Bu Hesti akan menerangkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat. Sudah tahu ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Oke, pasti loh sudah paham ini. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan nomor 2. Kita sebagai manusia dan juga makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Jadi, sejak kita ada di dalam perut ibu, kita sudah berkembang dan bertumbuh. Mulai dari apa? Mulai dari embrio, kemudian muncul organ tubuh seperti tangan, kaki, mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Ketika bentuk kita di dalam perut sudah sempurna, maka kita akan lahir sebagai bayi. Dari bayi, kita tumbuh menjadi anak-anak. Jadi balita dulu, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja dan dewasa. Dan kalian berada di fase ini, yaitu anak-anak. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran kita akan terus berkembang. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah berlatih menari? Di kelas 2? Pastinya sudah ya. Jadi, ketika kita menari, kita bisa melatih kekuatan tangan kita. Anak-anak, gerakan tari itu sendiri ada 2 macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Apa itu gerakan kuat? Gerakan kuat adalah gerakan yang dihasilkan oleh energi kita dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi kalau gerakan lemah adalah gerakan yang kita hasilkan dengan energi yang kecil. Nah, contoh gerakan kuat: mendorong meja, mendorong almari, atau mendorong benda-benda yang berat. Kenapa dikatakan gerakan kuat? Karena kita membutuhkan energi yang cukup besar untuk mendorong dan menggerakkan benda-benda tersebut. Contoh gerakan lemah yaitu seperti memegang kapas. Kenapa? Karena ketika kita memegang kapas, kita tidak memerlukan energi yang besar, karena kapas itu jauh lebih ringan daripada meja. Jadi, sampai sini sudah paham ya perbedaan antara gerakan kuat dan gerakan lemah? Tentunya kalian bisa menemukan sendiri contoh gerakan kuat dan gerakan lemah yang pernah kalian lakukan selama ini. Anak-anak, ketika melakukan gerakan tari, kita pasti menghitung ya. Dan menghitung itu kita berarti menjumlahkan gerakannya. Nah,
Sekarang Bu Hesti akan menjelaskan penjumlahan bilangan ribuan dengan dua teknik. Teknik apa aja ya? Penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Bu Hesti akan menjelaskan dengan contoh. Contoh bilangannya adalah ribuan. Yang pertama, kita akan menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Di sini Bu Hesti mempunyai bilangan 2453 ditambah 1122. Ingat ya anak-anak, ketika menjumlahkan kita tentukan dulu nilai tempatnya. Caranya, nilai tempat yang sama dijumlahkan dari mulai paling belakang, yaitu satuan. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan, dan ribuan ditambah ribuan. Dalam bilangan ini, satuannya adalah 3 ditambah 2. Sama dengan berapa? Ya, 5. Mudah sekali ya. Sekarang puluhannya. Puluhan bilangan. Dua bilangan ini apa saja? Angka 5 dan 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ini ya, 5 sebagai 50 ditambah 2 sebagai 20. Terus hasilnya ditulis di bawah. Hasilnya adalah 7. Kemudian bilangan ratusan ditambah ratusan. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian ribuan ditambah ribuan. Di sini angkanya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi cukup mudah ya menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Ingat, dimulai dari paling belakang. Satuan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, ratusan tambah ratusan, dan ribuan tambah ribuan. Oke, cukup mudah ya? Mudah sekali. Baiklah, kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Nah, caranya sangat sama dengan contoh sebelumnya, mulai dari paling belakang. Hanya saja di sini kita akan menyimpan. Nah, pakai ada angka yang akan kita simpan. Yuk kita mulai menjumlahkan. Nah, sekarang kita mulai dari satuan. Ada bilangan 2693 ditambah 5604. Dua bilangan ini satuannya mana saja ya? Ya, betul sekali. Angka 3 dan 4. Maka angka 3 ditambah angka 4. Hasilnya berapa? 7. Oke, lanjutnya. Bilangan puluhan ditambah puluhan. Bilangan apa saja anak-anak? 9 dan 0. Coba. 9 ditambah 0 hasilnya berapa? 9. Ya, betul sekali. Nah, sekarang angka depannya 6 tambah 6. Karena mereka sama-sama ratusan ya. 6 tambah 6 berapa? 12. Oke. Tapi di sini kita tidak menulis angka 12 ya. Jadi ini adalah teknik menyimpan. Angka 12 itu terdiri dari angka 1 dan 2. 2 sebagai satuan dan angka 1 sebagai puluhan. Maka dalam operasi penjumlahan ini yang kita tulis hasilnya adalah 2 sebagai satuan. Angka 1 sebagai puluhan kita letakkan dan kita tulis di atas angka 2 sebagai ribuan yang belum dijumlahkan. Jadi angka 1 tulis di sini. Jadi kemudian tinggal kita jumlahkan dengan bilangan ribuan yang lain. 2, 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi hasil penjumlahan dua bilangan ini adalah 8.297. Nah, begitu anak-anak. Sangat mudah ya untuk memahaminya. Semoga kalian dengan penjelasan Bu Hesti bisa paham ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu Bu Hesti bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.